Bab 691. Kenzi Harimurti tinggal sendirian di pavilion tepi sungai untuk waktu yang lama, melihat teratai di air, ikan mas, dan sesekali unggas air lewat, dan merokok banyak rokok, sesekali melihat ke menara bulan. Dia tidak tahu bagaimana percakapan antara Yumiko dan Aurora Bliss. Mungkin Aurora Bliss tidak bisa menerima bahwa dia akan segera menikah dengan wanita oriental lain. Mungkin Aurora Bliss tidak peduli jika dia memiliki wanita lain, tapi dia pasti akan peduli dengan penyembunyiannya, berbohong padanya begitu lama. Meskipun mereka setuju untuk bercerai, tetapi mereka sekarang berpacaran dan setuju bahwa dia harus mengejarnya dan melamarnya dengan serius. Tetapi sekarang, Kenzi Harimurti samar-samar merasa bahwa hal-hal ini mungkin tidak dapat diwujudkan. Kenzi Harimurti ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berjalan ke kedai teh tempat mereka berdua mengobrol. Melihat Kenzi Harimurti datang, Yumiko berdiri dan membungkuk dengan lembut, "Tuan, kamu di sini." Aurora Bliss duduk di sana tanpa bergerak, dan Kenzi Harimurti bisa melihat wajahnya yang cantik, sudut matanya merah, dan ada air mata. Kenzi Harimurti tidak tahu bagaimana berbicara, dan berkata dengan ragu-ragu, "Rora, ada beberapa hal yang saya sendiri tidak ingin menjadi seperti ini." Saat itu, Yumiko dan saya terjebak di gua bawah tanah, dan saya kira saya pasti sudah mati. Saya tidak akan pernah melihat Anda lagi, jadi saya tidak mengendalikan diri, dan saya berikrar menikah dengan Yumiko secara pribadi, dan berencana untuk turun menjadi pasangan sampai mati. Lalu gempa besar terjadi, dan saya keluar dari gua lagi. Awalnya kupikir akan lari dari hubungan ini dengan Yumiko, tapi kemudian, sesuatu terjadi, dan yang penting adalah aku tidak bisa berpura-pura tidak memiliki perasaan terhadap Yumiko, dan aku tidak bisa hanya menonton kekasihku Yumiko, menjadi korban politik kotor, menikahi pria lain yang tidak memiliki perasaan. Jadi keadaan menjadi seperti ini, aku akan menikahi Yumiko. Aurora Bliss menyeka sudut matanya dan berdiri, berjalan, berkata, "Aku tahu, kamu jangan bicara lagi, aku tahu." Kenzi Harimurti dengan cepat mengikutinya, "Rora, jangan lakukan ini, seperti yang dikatakan Yumiko, kita bisa bersama selamanya, selama kamu tidak keberatan dengan keberadaannya, dia dapat mengatur segalanya, termasuk status suami dan istri, termasuk pernikahan kita kembali, kita akan selalu bersama. Itu tidak akan pernah berubah, kamu akan selalu menjadi istriku." Aku tahu, aku tahu." Aurora Bliss berlari keluar pintu dengan cepat sambil menyeka air mata, "Berhenti bicara, biarkan saya memikirkannya lebih lanjut." Kenzi Harimurti masih ingin mengejarnya, tetapi melihatnya berlari dan menangis semakin sedih, dia berhenti di pintu dan menatapnya lama. Yumiko datang ke sisinya, menatapnya dengan lembut, dan berkata, "Tuanku, sebaiknya jangan mengejarnya. Kakak Rora harus sendiri sekarang, dan tidak ada gunanya mengganggunya, dia harus diizinkan memikirkannya sendiri." Kenzi Harimurti tidak terlalu percaya diri, melihat ke belakang Aurora yang melarikan diri, dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Yumiko berkata dengan mata lembut, "Tuan, meskipun kamu sangat populer di kalangan wanita, tetapi Yumiko harus mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak memahami wanita, kamu sama sekali tidak memahami hati wanita." Kenzi Harimurti memandangnya, seolah-olah Yumiko benar. Yumiko mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Yumiko dapat bertaruh dengan Tuan bahwa kakak Rora pasti akan menyingkirkan masalah di hatinya dan bersama Tuan lagi." Kenzi Harimurti menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Aku harap begitu." Hari mulai gelap secara bertahap. Di senja hari, cerita berbeda terjadi pada orang berbeda di kota ini. Di menara bulan, Kenzi Harimurti duduk dengan getir di kedai teh, dan Yumiko mengenakan kimono sederhana, membuat teh sambil membujuknya dengan lembut. Di villa besar milik Kenzi Harimurti di Green Villa, Aurora Bliss menangis sambil mengumpulkan pakaiannya dari lemari. Renal Bliss dan Mulan Rantai dengan cemas menanyakan ini dan itu di sampingnya. Aurora Bliss menangis dan menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakan apapun. Dia hanya ingin tinggal di rumah lama itu. Dan di villa besar yang sama, saudara ipar Pandu Winata dan saudari Akira Bliss yang tinggal di sini, satu dengan piyama dan satu lagi dengan masker di wajah mereka, menjulurkan kepala ke pintu kamar lain, dengan rasa ingin tahu mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di lantai bawah di ruang tamu yang besar, kedua anak Pandu Winata melompat-lompat di sofa, lalu berfantasi tentang permainan yang dilarang oleh orang tua mereka untuk dimainkan, saling melempar pukulan dan memainkan pahlawan Street Fighter. Dan di sudut lain di bawah langit senja, tersembunyi di sebuah rumah pertanian di hutan pinggiran kota, Agatha menyembunyikan belatinya di belakang pinggangnya, dan berjingkat ke aula kecil Buddha, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan mimpinya tentang meditasi dan nyanyian. Seorang biksu wanita masuk ke aula Buddha dari luar pintu, Agatha melipat telapak tangannya dan menutup matanya tepat waktu, dan membungkuk ke patung Buddha di aula Buddha. Lebih jauh dari langit senja ini, di sebuah rumah pertanian kecil dengan lampu menyala, Rati Wijaya sedang duduk di kompor bersama beberapa bibi tua, mengobrol dan tertawa sambil membungkus kue dengan cekatan. Setelah malam ini, dan satu malam lagi, itu akan menjadi festival perahu di kalender lunar. Pasti banyak orang, seperti Rati Wijaya dan yang lainnya, melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu untuk merayakan festival perahu yang bahagia dan damai. Adapun Kenzi Harimurti, masih mengalami penderitaan batin yang disebabkan oleh Aurora Bliss. Lagi pula, festival perahu masih harus dirayakan, dan sangat penting untuk menikahi Yumiko.
Tapi selain itu, ada hal lain yang juga direncanakan oleh Kenzi Harimurti. Keesokan paginya, Kenzi Harimurti membawa hadiah Festival Perahu Naga dalam paket besar dan kecil dan datang ke villa di Villa Green Mountain. Pandu Winata dan istrinya pergi bekerja, dan anak-anak pergi ke sekolah. Di villa besar, hanya Renal Bliss dan Mulan Rantai yang ada di rumah. Renal Bliss sedang mengepel lantai di ruang tamu, sementara Mulan Rantai sedang duduk di sofa dan menghitung uang dengan kalkulator. Melihat Kenzi Harimurti masuk dengan tas besar dan tas kecil, Renal Bliss dan Mulan Rantai terkejut sesaat, lalu Mulan Rantai berdiri dari sofa, bergegas seperti harimau betina, menyodok dan mengutuk. Aku tahu, putriku menangis, kamu pasti telah melakukan pekerjaan dengan buruk. Kamu telah berkeliaran di luar selama sebulan, dan begitu kamu kembali, putri keduaku yang keras kepala jadi rapuh, bahkan rumah ini dia menolak untuk tinggal, katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada putriku, apakah kamu menggertak putriku? Kenzi Harimurti disemprot dengan air liur oleh Mulan Rantai begitu dia memasuki pintu, tetapi dia tidak terganggu, dan meletakkan hadiah Festival Perahu Naga. Semua hadiah itu diserahkan kepada Renal Bliss. Renal Bliss meletakkan tas hadiah di atas meja kopi, lalu menarik Kenzi Harimurti ke samping dan berkata, ada apa? Rora menangis tadi malam. Dia membereskan barang bawaannya dan pindah ke rumah lama kita. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar mengalami konflik seperti yang dikatakan ibumu? Kenzi Harimurti menghela nafas, tidak tahu bagaimana cara memberitahu ayah mertuanya. Renal Bliss sedikit cemas, Kenzi, Rora selalu berharap agar kamu menjadi sukses, menjanjikan, dan seorang pria berstatus. Jika dia sedikit lebih ketat pada Anda, atau berbicara sedikit kasar, Anda harus menanggungnya. Jangan datang padanya, melawan dia atau membantah dia. Dalam benak Renal Bliss, alasan pertengkaran itu pasti sama seperti sebelumnya, putrinya memarahi Kenzi, dan dia berbicara sedikit lebih keras kepada menantu laki-lakinya, atau sikapnya sedikit lebih radikal, menantu laki-laki ini tidak tahan lagi, dan konflik menjadi lebih besar. Mulan Rantai menunjuk ke ujung hidung Kenzi Harimurti, dan bertanya dengan ganas, katakan padaku, apakah kamu menyentuhnya? Sampah, kamu berani menggertak putriku. Dia mengutuk, menyodok sedikit, dan akhirnya menusuk hidung Kenzi Harimurti. Berhenti membuat masalah. Kenzi Harimurti mendorongnya pergi, tidak terlihat senang. Mulan Rantai mundur beberapa langkah, berdiri diam, dan hendak terus mengumpat, tetapi Kenzi Harimurti menunjuk ke ujung hidungnya dan berkata dengan tegas, Mulan Rantai, bukankah kamu menginginkan villa ini? Mulan Rantai tercengang. Apa maksudmu? Kenzi Harimurti duduk tegak di sofa, dan mengambil kontrak yang telah dia siapkan sejak lama di atas meja kopi. Mulan Rantai, bukankah kamu selalu berharap Aurora Bliss akan mengambil alih properti ini atas namanya? Aku akan mentransfer villa ini ke nama Aurora Bliss sekarang, tapi aku ingin bertanya padamu, apakah kamu menginginkannya? Otak Mulan Rantai berputar. Tapi dia sulit mengerti, apa artinya ini. Dia memandang suaminya dengan curiga, dan Renal Bliss persis seperti dia, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kenzi Harimurti menandatangani namanya pada kontrak transfer dengan pena, lalu menekan sidik jarinya, dan menunjukkannya dengan cerah kepada Mulan Rantai, jika kamu menginginkannya, katakan saja, jika kamu tidak menginginkannya, aku akan merobeknya di tempat. Mulan Rantai mencondongkan tubuh lebih dekat, setelah melihat lebih dekat, tertulis, si pemberi, Kenzi Harimurti, si penerima transfer, Aurora Bliss. Kenzi Harimurti telah menandatangani dan menekan sidik jarinya, selama putrinya menandatangani, rumah itu akan menjadi miliknya. Renal Bliss tidak bisa menahan napas lagi, dan berhenti dan berkata, Kenzi, apa yang kamu lakukan, kamu tidak demam. Mulan Rantai buru-buru mendorong Renal Bliss ke samping, pergilah, itu bukan urusanmu di sini, pergi mengepel lantai. Dia datang ke Kenzi Harimurti dengan gembira lagi, dan berkata, menantu yang baik, apakah kamu akhirnya tercerahkan? Dia berkata dengan munafik, rumah ini, kamu memindahkannya ke nama putriku, tapi itu sebenarnya atas namamu. Selanjutnya, itu masih milik kalian berdua. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa memanfaatkannya. Jangan bicara omong kosong, bukankah kamu menginginkannya? Kenzi Harimurti memotongnya, tidak ingin mendengarkan omong kosongnya. Ya, tentu saja aku mau. Mulan Rantai tersenyum seperti anjing pesek. Selama putriku menempati suite ini, hei, putriku sendiri, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, apakah dia masih bisa marah? Oke, karena kamu mau, membungkuklah dan memberi hormat, lalu gerakkan mulutmu dan minta maaf padaku, kata Kenzi Harimurti. Hah? Mulan Rantai tidak tahan lagi. Jika kamu tidak mau, maka aku akan merobeknya. Kenzi Harimurti meraih kedua tangannya, seolah ingin merobek kontraknya. Jangan. Mulan Rantai sedang terburu-buru, dan segera menamparkan dirinya sendiri 2 kali, lalu berkata dengan ekspresi ketakutan, menantu yang baik, jangan mempermalukan ibu mertuamu. Penampilannya yang menyedihkan dan menjilat seperti pengemis, bahkan gigi Renal Bliss sakit ketika melihatnya. Bab 692. Hadiah pernikahan untuk mertuanya.
Kenzi Harimurti melihat Mulan Rantai ditundukkan, jadi dia mengabaikannya dan menyerahkan kontrak transfer di tangannya ke Renal Bliss. Sejak tadi malam, Kenzi Harimurti telah memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan pada Aurora Bliss. Dia tidak memiliki kepercayaan pada perkataan Yumiko. Dia tidak yakin apakah Aurora Bliss akan menyingkirkan masalah di hatinya dan bersamanya lagi. Namun, bagaimanapun juga, dia merasa bahwa dia harus memberikan kompensasi kepada Aurora Bliss. Jika pada akhirnya Aurora Bliss tidak ingin bersamanya, maka villa ini adalah perpisahannya untuk istrinya yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 3 tahun. Ini adalah bentuk kasih sayangnya. Ketika menyerahkan kontrak kepada Renal Bliss, Kenzi Harimurti ingin mengatakan sesuatu kepada ayah mertua yang baik hati dan polos ini, tetapi beberapa emosi tertahan di dadanya lagi, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Jika mengajukan permohonan akta cerai, situasinya agak rumit. Pada akhirnya, Kenzi Harimurti hanya berkata kepada Renal Bliss, "Ayah, saya mungkin tidak akan tinggal di sini lagi di masa depan. Ketika Anda melihat Rora, katakan padanya bahwa saya minta maaf padanya." Kenzi Harimurti pergi setelah mengatakan ini. Renal Bliss menjadi sedikit cemas, buru-buru mengejarnya ke pintu, menangkapnya dan menolak untuk melepaskannya. "Kenzi, apa yang terjadi dengan kalian berdua?" "Saya tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Singkatnya, saya ingat betapa baiknya Anda kepada saya beberapa tahun ini, dan jika Anda menelepon saya ketika memiliki sesuatu untuk dikatakan, telepon saja saya dan perlakukan saya seorang putra Anda." Setelah mengatakan ini, Kenzi Harimurti menarik tangan Renal Bliss dan bergegas keluar pintu. "Kenzi, Kenzi." Renal Bliss bergegas menuruni tangga dan berteriak ke punggungnya, "Jangan berkecil hati. Suami dan istri tidak dapat melupakan apapun, bahkan jika terjadi kesalahan, Anda tidak boleh menyerah." Mulan Rantai juga mengikuti keluar pintu, melihat ke belakang Kenzi Harimurti saat dia berjalan pergi, dan berkata dengan mendengus dingin, "Tidak apa-apa sekarang, pernikahan sudah bercerai, rumah ada di tanganku, dan sampah ini hilang, aku akhirnya memiliki kehidupan yang baik." Dia menoleh ke Renal Bliss lagi, dan berkata dengan tegas, "Orang tua sialan, aku memperingatkanmu, beri aku kepatuhan yang patuh itu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk merekrut sampah itu ke kembali rumahku, dan kamu tidak diizinkan merayu untuk putrimu." Singkatnya, mereka harus berpisah, dan mereka tidak akan pernah bersama lagi. Renal Bliss gemetar karena marah, kamu. Apa yang kamu?" Mulan Rantai meletakkan pinggulnya di pinggulnya seperti tikus, "Nyonya ini tidak suka sampah itu, saya tidak suka sebelumnya, saya tidak suka sekarang, dan saya lebih tidak menyukainya di masa depan." Dia menyodok ujung hidung Renal Bliss dan berkata, "Pokoknya, bukan giliranmu untuk berbicara di keluarga ini, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan sampah itu masuk ke rumahku lagi." Renal Bliss tersentak gemetar. "Sial." Mulan Rantai merebut kontrak dari Renal Bliss saat dia berbicara, lalu memutar pantatnya yang gemuk, berjalan ke kamar, dan melihat kontrak dengan gembira, "Ini bagus. Tunggu Rora kembali dan paksa dia menjual rumah, hehe, lebih dari 70 juta, aku akan menghasilkan banyak uang." Tanpa diduga, Renal Bliss tampak meledak dalam diam, dan berkata dengan marah, "Ini milik mereka berdua, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menjualnya." Renal Bliss bergegas untuk merebut kontrak di tangan Mulan Rantai dengan putus asa. Mulan Rantai tertangkap basah, dan dengan cepat meraih, berkontraksi dengan erat dan tidak melepaskannya. Akibatnya, terdengar suara menusuk, dan selembar kertas kontrak robek menjadi 4 bagian. Mulan Rantai tidak punya waktu untuk menghentikan momentum, dan jatuh ke lantai dengan pantatnya, jatuh telentang dengan cara yang buruk. "Kontrak saya." Begitu Mulan Rantai bangun, dia melolong seperti babi. Itu lebih dari 70 juta, hilang begitu saja, dan dia seol tidak ingin hidup lagi. Hahaha. Pada saat ini, Renal Bliss tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya memancarkan rasa kepahlawanan maskulin yang langka. "Kontraknya rusak, bagaimana kamu bisa menjual rumah ini?" Dia tidak berhenti melakukan apapun, benar-benar merobek 2 lembar kertas kontrak yang masih ada di tangannya, dan kemudian melemparkannya ke udara. Dia tertawa, dan berdiri dengan kepala terangkat tinggi di antara kepingan kertas yang berterbangan di langit, auranya seperti pahlawan yang tak tertandingi di dunia, dan dia bahkan lebih heroik. Mulan Rantai meledak dalam kemarahan, dan berteriak, "Renal Bliss, aku belum selesai denganmu." Dia mengutuk seperti wanita gila, bergegas dengan gigi dan cakarnya, lalu sang pahlawan jatuh di lantai, wajahnya bengkak karena pemukulan, dan dia berteriak, merasa sangat sedih. Berbalik, dan kembali ke Menara Bulan, sudah jam 10 pagi. Melihat Kenzi Harimurti kembali, Yumiko pertama-tama membuatkannya secangkir teh, lalu duduk bersamanya, dan bertanya dengan lembut, "Suamiku kembali, apakah kamu menemui saudari Rora?" Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak menjawab telepon, dan sedang tidak di rumah, tetapi saya bertemu orang tuanya. Kemudian, saya menyerahkan kontrak pindah rumah kepada orang tuanya." Dari sudut pandang Yumiko, itu tidak perlu. Yumiko selalu memiliki intuisi bahwa saudari Rora tidak akan meninggalkan sisi Tuan, dan mungkin setelah beberapa saat, Tuan dan saudari Rora akan berdamai seperti sebelumnya. Kenzi Harimurti mendesah sedikit dalam hati, semoga saja.
Melihat bahwa dia selalu memiliki ekspresi seperti itu, Yumiko tersenyum cerah, dan berkata, ngomong-ngomong, ketika tuanku baru saja keluar, Yumiko melakukan sesuatu. Dia mengambil dokumen hak milik, meletakkannya di atas meja kopi dan berkata, Yumiko berpikir bahwa Taman Menara Bulan memiliki gaya tersembunyi dan lingkungan yang elegan, dan sangat populer di kalangan Yumiko, jadi Yumiko meminta Kunami untuk keluar dan menyuruhnya membeli beserta hotelnya. Kenzi Harimurti sedikit terkejut ketika mendengar ini. Yumiko membeli Menara Bulan hanya karena dia merasa nyaman tinggal di Menara Bulan. Tidak hanya itu, dia juga membeli seluruh Phoenix Villa Hotel yang mencakup Menara Bulan. Biayanya, untuk sedikitnya, adalah miliaran. Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Yumiko, aku tidak berharap kamu memiliki sisi yang boros. Kamu, ratu keluarga kerajaan, benar-benar sombong ketika menghabiskan uang. Yumiko tersenyum dan berkata, tuanku mungkin salah. Tuan harus jelas bahwa meskipun Yumiko adalah seorang putri kerajaan, dia tidak menghabiskan uang seperti air. Alasan mengapa Yumiko membeli seluruh Phoenix Villa Hotel bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untukmu dan juga untuk ibu tuanku, ibu mertua Yumiko. Yumiko tahu ibu mertua saya telah tinggal di sebuah kota tua dan menjalankan bisnis kecil, jadi Yumiko berpikir, mengapa tidak membeli Hotel Phoenix Villa ini dan memberikannya kepada keluarga suaminya sebagai hadiah pernikahan. Dan ibu mertua Yumiko, ketika dia kembali ke Wakanda, jika dia tidak ingin menganggur, dia dapat mengelola hotel pegunungan ini. Bab 693. Bau mulut ini sulit untuk ditelan. Setelah mendengar ini, melihat mata Yumiko yang cerah dan tersenyum, Kenzi Harimurti benar-benar tersentuh. Seorang wanita dari ras asing selalu berpikir dan merencanakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pertama adalah membujuk mantan istrinya, dan sekarang dia merawat ibunya. Mendapatkan istri seperti Yumiko sungguh merupakan berkah di kehidupan ini. Namun, Yumiko tidak tahu bahwa ibunya pasti tidak akan meninggalkan bisnis kecilnya, juga tidak akan meninggalkan tetangganya dan pindah ke Menara Bulan ini. Jika dia bersedia meninggalkan kota tua, Kenzi Harimurti pasti sudah menjemputnya sejak lama. Menurut kata-kata Rati Wijaya, hanya tinggal di lingkungan kecil tua itu yang bisa disebut hidup, dan itu juga yang paling nyaman dan membahagiakan. Namun, Yumiko telah membeli hotel gunung ini, dan bahkan membawa dokumen hak milik, dan pemiliknya adalah atas namanya. Jika Kenzi Harimurti mengatakan sesuatu untuk menolak, itu tidak ada artinya. Lagi pula, apakah ibu bersedia tinggal di sini, itu urusan belakangan, tetapi jika niat Yumiko tidak diterima, dia akan merasa frustrasi. Kenzi Harimurti tersenyum, meraih tangannya yang halus dan berkata, Yumiko, kamu sangat baik. Ibuku pasti akan menyukaimu ketika dia melihatmu. Yumiko tersenyum manis dan sedikit mengangguk. Ibu Kenzi Harimurti, Rati Wijaya, tidak berada di toko kecilnya di kota tua selama 2 hari ini. Sebaliknya, ia kembali ke kampung halamannya yang berjarak 20 km, yaitu rumah nenek almarhum Kenzi Harimurti, atau rumah paman Kenzi Harimurti. Festival Perahu Naga akan segera dirayakan, dan kebetulan ada pernikahan di kampung halamannya, jadi 2 hari berlalu semenjak Rati Wijaya datang, dan dia tidak akan kembali ke Wakanda sampai setelah Festival Perahu Naga. Kenzi Harimurti menelepon ibunya dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke kampung halamannya pada sore hari dan membawa menantu perempuan yang cantik ke sana untuk menyapa semua kerabat. Rati Wijaya tertawa ketika mendengar hal ini di telepon. Tapi setelah lama tertawa, Rati Wijaya menjadi gugup, dan bertanya dengan suara rendah di telepon, Kenzi, apakah calon menantu yang kamu bawa kembali adalah Nana? Berbicara tentang polisi wanita Yuna Seira, Rati Wijaya sangat terkesan. Yuna Seira tidak hanya cantik dan murah hati, tetapi dia juga sangat rendah hati. Dia sering memanfaatkan posisinya untuk mengunjungi rumahnya di kota tua. Bahkan, dia sering mengunjunginya secara khusus, juga pergi membantu toko kecilnya. Dalam hal ini, menantu lainnya Aurora Bliss tidak sebaik Yuna Seira. Meskipun Aurora Bliss sesekali mengunjungi Rati Wijaya, bagaimanapun juga Aurora Bliss adalah presiden wanita perusahaan, dan apa yang dia lakukan dan pikirkan terlalu jauh dari keluarga kecil seperti Rati Wijaya. Bahkan Aurora Bliss terkadang ingin membantu Rati Wijaya dengan urusan toko kecil, tetapi Rati Wijaya sedikit gugup dan tidak berani meminta bantuan Aurora Bliss dengan santai. Tapi sekali lagi, meskipun Yuna Seira lebih membumi dan berurusan dengan Rati Wijaya lebih alami, bagaimanapun, Aurora Bliss adalah istri asli yang telah tinggal bersama putranya selama lebih dari 3 tahun. Keduanya masih akur, jadi Rati Wijaya memiliki kekhawatiran lain. Jika calon menantu yang dibawa kembali oleh putranya adalah Nana, apa yang harus dikatakan pada Aurora Bliss? Kenzi Harimurti memegang dahinya dengan satu tangan, dan berkata tanpa daya ke telepon, Bu, jangan tanya lagi tentang siapa calon menantu perempuan ini. Kita akan bertemu di rumah paman dan kemudian menghabiskan sedikit waktu, membicarakannya perlahan. Setelah menutup telepon, Rati Wijaya di sana menjadi semakin gelisah. Calon menantu akan mengunjunginya dan semua kerabat di sisinya, ini jelas menunjukkan bahwa putra dan calon menantu pasti ingin mengadakan acara yang menyenangkan. Ini tentu saja hal yang baik, tetapi Rati Wijaya selalu merasa bahwa ada juga hal-hal buruk. Nana, Rora, Nana, ini seperti pertanyaan pilihan ganda, tidak baik meninggalkan siapapun, dan siapa yang harus dipilih. Ah.
Jika Ratih Wijaya mengetahui bahwa dua jawaban Rora dan Nana untuk pertanyaan pilihan ganda ini semuanya adalah jawaban yang salah, dia mungkin akan merasa lebih buruk. Setelah berbicara di telepon, Kenzi Harimurti tidak peduli dengan suasana hati ibunya. Lagi pula, dia akan segera menikah, dan Yumiko juga ingin melihat ibu mertuanya. Adapun hal-hal lain, dia tidak bisa peduli tentang itu. Setelah makan siang, Kenzi Harimurti dan Yumiko mengemas barang bawaan mereka bersama, dan setelah istirahat makan siang, mereka berangkat ke rumah paman mereka. Pada saat ini, asisten petugas wanita Kunami datang dan melaporkan, "Yang mulia, Tuan Kenzi, konvoi sudah siap dan siap berangkat kapan saja." Saya tidak tahu, haruskah saya memberitahu pemerintah daerah Wakanda dan meminta mereka untuk mengirim kendaraan polisi, menemani sepanjang perjalanan, dan bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban di jalan. Setelah mendengar ini, Yumiko menatap Kenzi Harimurti dengan malu, dan tiba-tiba, Kenzi Harimurti mulai sakit kepala lagi. Nona Kunami, Yumiko hanya ingin mengunjungi beberapa kerabat, jadi tidak perlu mobil polisi untuk membuka jalan, kan? Kunami berkata dengan serius, "Tuan Kenzi, tolong maafkan saya karena merasa tidak setuju. Yang mulia adalah wali ratu, setara dengan raja suatu negara. Jika lalai dalam keamanan, dan terjadi kecelakaan, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Jadi, Yang mulia Yumiko, silakan dipikirkan dengan hati-hati." Dia membungkuk dalam-dalam pada Yumiko. Yumiko masih sangat malu, menatap Kenzi Harimurti, dan tetap diam. Kenzi Harimurti mulai tidak menyukai kecantikan berkaki panjang bernama Kunami ini. Dia adalah seorang wanita usil yang mengenakan jas di Wakanda tapi berseragam militer di Kyoto. Kenzi Harimurti bahkan mulai bertanya-tanya apakah gadis bernama Kunami ini memiliki beberapa masalah psikologis. Dia harus memikirkan urusannya sendiri, lebih sering pergi jalan-jalan, atau mengambil cuti beberapa hari untuk mencari pacar. Mengapa repot-repot di sini? Dia mengalami depresi untuk beberapa saat, dan memutuskan untuk bersenang-senang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Setelah jeda, dia berkata, "Setelah kita istirahat makan siang, kamu dapat membuat pengaturan." "Hai." Kunami membungkuk, dan berkata, "Ada hal lain, Hotel Phoenix Villa dibeli oleh Yang Mulia Miko sebelumnya. Saat ini, prosedur serah terima diperlukan. Jika nyaman untuk Tuan Kenzi, tolong datang dan tunjukkan wajahmu." Yang disebut prosedur serah terima mengacu pada beberapa masalah serah terima antara pemilik baru hotel villa ini dan pemilik sebelumnya. Itu tidak lebih dari jabat tangan antara kedua pihak, dan kemudian mantan bos memanggil semua personel manajemen, memperkenalkan mereka satu persatu, membantu transfer aset, dan kemudian mantan bos pergi. Yumiko membeli villa ini sebagai hadiah pernikahan untuk prianya, jadi tentu saja bos barunya adalah Kenzi Harimurti. "Oke, aku akan pergi." Kenzi Harimurti tidak membutuhkan Kunami untuk mengikutinya, dia bertanya di mana mantan bosnya, dan meninggalkan menara bulan sendirian. Kenzi Harimurti berjalan ke gedung nomor 1 hotel, dan sebelum dia masuk ke lift, seorang wanita berjalan dari samping. "Kenzi Harimurti, apa yang kamu lakukan di sini? Ini lift untuk eksekutif hotel. Langsung menuju ke lantai atas. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Segera pergi dari sini." Kakak kembar Luke Mendes, Yani Mendes, adalah direktur senior hotel. Wajah jelek dengan riasan tipis yang halus penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. Dia tidak mengetahuinya mesti berpikir sepanjang malam tadi malam, Kenzi Harimurti, dia hanyalah sampah yang makan makanan lunak, mengapa Yang Mulia Yumiko mematuhinya setelah melihatnya, dan meminta pengawal untuk mengusir dia dan saudara laki-lakinya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti seekor anjing, keluar dari menara bulan. Benar-benar tak masuk akal. Sulit menerima kenyataan ini. L.